Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai pembahasan soal pada pagi hari ini. Eh, ada dua modul soal ya, kalau nggak salah ya pagi ini juga ya, Mbak Kania ya. Iya Pak, betul ada dua bang soal. Oke, ada dua modul soal. Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih ya masih bergabung, masih berpartisipasi dalam kegiatan apa namanya pembekalan ya. Ini kalau saya sih melihatnya pembekalan bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mudah-mudahan eh, nilai Bapak Ibu eh, dalam mengerjakan soal semakin meningkat. Hasil evaluasinya gimana Mbak Kania? Saya tadi nggak ngikutin pembukaan dari awal. Ini teman-teman yang mengerjakan soal semakin meningkat nggak apa namanya nilainya? Untuk laporan nilainya masih diolah sih Pak, jadi belum dibagikan. Oh, oke. Ya. Baik. Ya, harapan kami Bapak Ibu sekalian eh, dalam mengerjakan soalnya semakin meningkat ya, karena seperti pada umumnya mengikuti bimbel kan beberapa kali tes gitu ya. Semakin sering dilakukan tesnya, semakin mendekati eh, waktu ujiannya itu eh, nilainya semakin meningkat gitu ya. Dengan nilai yang semakin meningkat tentunya akan memberikan kepercayaan diri yang semakin meningkat juga untuk Bapak Ibu mengikuti seleksi nantinya gitu. Dan tentunya ketika Bapak Ibu nilainya semakin meningkat, artinya semakin banyak yang sudah Bapak Ibu pelajari dan baca gitu ya. Jadi dengan waktu 1 bulan ya, dengan waktu Bapak Ibu 1 bulan mengikuti bimbel ini, eh, harusnya segala macam aturan yang saya sampaikan di awal pada saat pertama kali kita eh, berjumpa ya melalui Zoom itu sudah Bapak Ibu pelajari, sudah Bapak Ibu baca semua aturan-aturan itu ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita tidak perlu menghafal semua peraturan. Yang penting kita sudah membaca peraturan-peraturan tersebut ya. Karena dengan membaca peraturan-peraturan tersebut kita memahami poinnya, kita memahami maksud dari aturan tersebut. Oke, eh, kita akan mulai membahas soalnya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap dan dapat apa namanya? Dapat memahami ya nanti dari setiap soal dan jawabannya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ada hal-hal yang perlu didiskusikan, langsung saja raise hand ya Bapak Ibu. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk berbicara. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai dari soal yang nomor satu. Apa yang dimaksud dengan birokrasi? Nah, birokrasi ini tentunya adalah eh, upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, jadi birokrasi itu penyelenggaraan pemerintah, gitu ya. Intinya di situ ada kata penyelenggaraan pemerintah. Ya, maka birokrasi yang dimaksud di sini adalah jawabannya A. Ya, karena kalau hanya proses menata ulang, mengubah dan memperbaiki itu belum birokrasi. Praktek korupsi kolusi, apalagi ya, tingkat disiplin dan etos kerja itu juga bukan. Jadi birokrasi itu intinya adalah penyelenggaraan pemerintahan. Ya, maka jawabannya adalah yang A ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Apa saja yang menjadi dasar hukum reformasi birokrasi? Nah, yang menjadi dasar hukum reformasi birokrasi adalah eh, diawali dengan undang-undang ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ada eh, peraturan presiden ya nomor 81 tadi ya nomor tahun 2020 gitu ya. Kemudian nanti ada peraturan Menpan RB gitu ya tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Oke, lanjut. Kemudian nomor 3, apa yang menjadi visi dari reformasi birokrasi? Ya, yang menjadi revisi dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa reformasi birokrasi ini muncul sebagai soal untuk jabatan fungsional analis SDM aparatur? Karena memang salah satu tugas dari analis SDM aparatur adalah terkait dengan
reformasi birokrasi. Dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan aturan-aturan apa saja yang bisa Bapak Ibu pelajari, bisa Bapak Ibu baca ya terkait dengan reformasi birokrasi. Oke, kita lanjut. Apa saja yang menjadi permasalahan birokrasi dan reformasi? Ya, nah apa yang menjadi permasalahannya? Tentunya ketika kita berbicara birokrasi dan reformasi birokrasi adalah terkait dengan organisasi dan SDM aparatur. Ya, organisasi itu maksudnya unit organisasi pada instansi pemerintah. Unit organisasi pada instansi pemerintah ini yang menjadi concern untuk diperbaiki, untuk apa ya, untuk dikembangkan secara terus-menerus. Demikian juga dengan SDM aparaturnya, ya. SDM aparatur ini maksudnya PNS ya Bapak Ibu, PNS dan P3K itu juga perlu dilakukan pengembangan, peningkatan daya saing gitu ya. Eh, Kemudian tentunya adalah kualifikasi yang mumpuni ya. Maka yang paling penting dalam proses reformasi birokrasi adalah perbaikan pada organisasi dan SDM aparatur. Nah, nomor 4 ini jawabannya B ya. Oke, kita lanjut. Apa yang menjadi misi dari reformasi birokrasi? Ya, nah, yang menjadi misi dari reformasi birokrasi adalah mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif ya. Maka kemarin Bapak Ibu mungkin sempat mendengar ya, ada yang namanya penyederhanaan birokrasi ya. Penyederhanaan birokrasi itu eh, jabatan-jabatan struktural yang eselon 4 dan eselon 3 itu eh, dialihkan ya menjadi jabatan fungsional. Ya, dengan jabatan fungsional maka mekanisme kontrol lebih efektif ya. Jadi tidak apa namanya tidak terlalu panjang ya rantai birokrasinya ya. Maka nomor 5 ini jawabannya yang B. Oke, lanjut. Reformasi birokrasi memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsip efisien dan efektif ya. Ini sesuai dengan prinsip pelayanan publik ya Bapak Ibu. Karena seperti kita ketahui tadi ya kita bahas tadi di awal-awal, reformasi birokrasi ini adalah upaya untuk memperbaiki pelayanan publik. Ya, maka yang eh, menjadi prinsip dari reformasi birokrasi adalah efisien dan efektif agar masyarakat dapat merasakan pelayanan publik yang lebih cepat, yang lebih tepat gitu ya dan efektif tentunya. Oke, lanjut nomor 7. Proses reformasi birokrasi dilakukan dengan cara, nah ini reformasi birokrasi ini dilakukan dengan cara desentralisasi, serentak, dan terkoordinasi. Ya, jadi maksudnya desentralisasi ini memberikan kewenangan kepada unit-unit ya, unit-unit mandiri agar dapat berkreasi, agar dapat berinovasi untuk melaksanakan tugasnya. Ya, serentak artinya setiap lini unit organisasi, unit kerja pada instansi pemerintah itu harus bisa melaksanakan perbaikan bersama-sama. Ya, tidak hanya satu sisi saja, tidak hanya beberapa unit kerja saja, tapi harus semua secara bersamaan melaksanakan perbaikan. Tentunya dengan perbaikan yang bersama-sama ini harus ada koordinasi satu sama lain. Ya, maka nomor 7 ini jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut. Dasar hukum reformasi birokrasi adalah, nah, Bapak Ibu sekalian, ini dasar hukum reformasi birokrasi, jawabannya yang A ya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian. Bapak Ibu sekalian, undang-undang terkait dengan ASN ini ya sebetulnya sudah ini salah satu dasar hukum reformasi birokrasi ya Bapak Ibu ya, karena dasar hukum reformasi birokrasi itu ada banyak ya, macam-macam. Nah, salah satunya adalah tentang pokok kepegawaian yang sebetulnya sudah dirubah dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan sekarang sudah dirubah lagi ya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ya. Oke, lanjut.
Dalam hal pelayanan publik, pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan tatanan yang dihadapi, yaitu apa yang menjadi permasalahan ya, apa yang belum bisa disediakan ya oleh pemerintah, yaitu terkait dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat ya. Jadi ini yang menjadi tantangan ya Bapak Ibu ya, tantangan bagi eh, instansi pemerintah, tantangan bagi unit organisasi pada instansi pemerintah, dan tantangan bagi aparatur sipil negara. Ya, adanya kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan tentunya adalah persaingan global yang semakin ketat, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Manakah yang merupakan arti dari reformasi? Nah, reformasi ini adalah perubahan ya, Bapak Ibu ya. Bukan perombakan, penataan, atau aparatur atau penyusunan. Ya, reformasi itu adalah perubahan. Oke, lanjut. Nomor 11. Pencapaian perkembangan nasional yang dirumuskan melalui sasaran reformasi birokrasi adalah, nah, apa yang diharapkan dari dilaksanakannya reformasi? Tentunya adalah birokrasi yang akuntabel. Ya, akuntabel itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan ya, Bapak Ibu ya. Yang transparan gitu ya, itu adalah harapan dari dilaksanakannya reformasi birokrasi. Oke, lanjut. Nomor 12. Secara umum tujuan dari reformasi birokrasi adalah, nah, tentunya secara umum adalah menciptakan pemerintahan yang profesional ya Bapak Ibu ya. Ini eh, karena dengan pemerintahan yang profesional, maka eh, pelayanan terhadap publik ya itu menjadi lebih baik. Ya, tapi kalau organisasi instansi pemerintahnya tidak profesional, maka pelayanan publiknya pun eh, kurang ya, kurang baik, tentunya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, kita lanjut. Tujuan dari program kerja ya, apa tujuan dari program kerja? Kenapa juga kita harus menyusun program kerja ya? Nah, tentunya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis ya. Maksudnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi ya, baik itu instansi pemerintah maupun organisasi yang lainnya gitu ya. Sehingga program kerja ini disusun biasanya di awal ya sebelum melaksanakan kegiatan. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Oke, lanjut. Nomor 14. Program penataan sistem manajemen bertujuan untuk, nah, kenapa juga sistem manajemen ini harus dilakukan penataan? Ya, tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur. Ya, jadi penataan sistem manajemen itu maksudnya Bapak Ibu, setiap instansi pemerintah kan melakukan pengelolaan ya. Nah, pengelolaan atau manajemen ini baik pengelolaan terhadap eh, kegiatan, pengelolaan terhadap SDM, maupun pengelolaan terhadap organisasi. Nah, kenapa perlu ditata? Ya tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme SDM-nya. Gitu ya. Ini jawabannya ya, Pak. Oke, lanjut. Capaian program penataan peraturan perundang-undangan bertujuan, nah, eh, maksudnya tersosialisasikannya ini ya, tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan. Ya, jadi program penataan peraturan perundang-undangan ya, capaiannya maksudnya ketika peraturan perundang-undangan ini ditata, maksudnya peraturan perundang-undangnya dilakukan perubahan, dilakukan perbaikan, penyesuaian ya. Nah, apa setelah dilakukan penataan? Selanjutnya tentunya adalah harapannya peraturan perundang-undangan yang sudah dilakukan penataan itu dapat capai, gitu ya, dengan cara dilaksanakan sosialisasi. Nah, maka nomor 15 ini jawabannya yang A. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan reformasi birokrasi? Nah, ini mengulang ya tadi ya. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih
Baik, ya. Oke, kita lanjut. Pemanfaatan teknologi informasi adalah, ya, apa manfaat dari teknologi informasi? Ya, tentunya adalah manfaat dari teknologi informasi adalah adanya perbaikan secara terus-menerus. Gitu ya. Jadi kenapa instansi pemerintah kemudian menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya, ya kan? Kenapa instansi pemerintah eh, membuat aplikasi-aplikasi ya untuk melaksanakan tugasnya, ya macam-macam aplikasinya ya. Jadi ada aplikasi terkait dengan keuangan, aplikasi terkait dengan perencanaan, aplikasi terkait dengan apa namanya penganggaran gitu ya. Nah, maka pembuatan aplikasi tadi itu pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan perbaikan terus-menerus terhadap pelayanan publik. Ya, maka ini jawabannya yang A. Oke, lanjut. Nomor 18. Yang merupakan fungsi dari pegawai ASN adalah, nah fungsi pegawai ASN kita udah pelajari di awal-awal ya Bapak Ibu ya. Ada 3 ya. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Maka jawabannya 1, 2, dan 4. Ya, ini ada di B. Oke, lanjut. Nomor 19. Pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan atau membedakan dengan pelayanan pelayanan dari pihak saing disebut dengan supporting service. Ya, supporting service ini maksudnya dukungan ya Bapak Ibu ya. Dukungan pelayanan terhadap dukungan ya. Jadi kayak Bapak Ibu nanti kalau melamar ke jabatan analisis sistem aparatur ya itu biasanya berada di bawah sumber kepegawaian, yang sumber kepegawaian ini di bawah sekretariat. Nah, itu adalah unit pelayanan atau unit dukungan ya, supporting service ya. Ini yang nomor 19 jawabannya C. Oke, lanjut. Di bawah ini adalah postulasi keinginan pelanggan, kecuali ya apa yang diharapkan dari pelanggan, ya kan? Sebenarnya pelanggan eh, seperti eh, Bapak Ibu beli bakso ya, beli bakso itu nggak perlu tahu tuh gitu, bakso ini si tukang bakso ini modalnya berapa gitu ya. Bapak Ibu nggak perlu tahu apa saja yang dibuat untuk membuat bakso gitu ya. Yang penting baksonya murah ya, kemudian penyajiannya cepat gitu ya, baksonya enak, sehat gitu ya, dan fresh gitu ya. Itu. Maka yang bukan adalah yang E, lebih transparan. Ya, oke, lanjut. Nomor 21. Pelayanan publik telah diatur oleh pemerintah dan tertuang dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik ya, ini Bapak Ibu. Ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Oke, lanjut. Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik disebut dengan pelayanan publik. Ya, jadi ini adalah pengertian dari pelayanan publik. Oke, lanjut. Nomor 23. Yang bukan merupakan prinsip-prinsip pelayanan prima. Ya, nah, yang bukan merupakan Bapak Ibu. Maka jawabannya ini yang D ya, hubungan sebatas pemenuhan kebutuhan. Seharusnya pelayanan prima itu dilaksanakan untuk memberikan apa namanya kebutuhan pelanggan ya. Nah, untuk memberikan kebutuhan pelanggan tentunya kita harus menciptakan citra positif dulu di mata pelanggan ya. Jadi kita memberikan pelayanan secara baik gitu ya. Kemudian berusaha mengerti ya terhadap kebutuhan pelanggan, mengenal karakter pelanggan, kita nggak akan tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tanpa memahami karakternya. Kemudian apa yang menjadi keinginan pelanggan yang harus dipenuhi oleh eh, kita selaku pelayan publik. Oke, lanjut. Nomor 24. Standar pelayanan publik telah diatur oleh pemerintah dan tertuang dalam, nah ada, kalau tadi ada Undang-Undang Pelayanan Publik ya, Undang-Undang 25 tahun 2009. Kemudian turunan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Menpan RB nomor 15 tahun 2014 ya, tentang standar pelayanan eh, publik ya. Lanjut. Di bawah ini adalah manfaat pelayanan prima bagi pegawai yang melayani ya, kecuali apa manfaat pelayanan prima bagi pegawai yang melayaninya ya Bapak Ibu ya, bukan bagi pelanggannya.
Nah, karena bagi yang melayani, maka ini jawabannya yang B ya. Merasa dihargai dan diperhatikan. Oke, lanjut. Nomor 26. Yang bukan merupakan manfaat pelayanan prima bagi organisasi adalah, jawabannya adalah mendapatkan layanan profesional. Bagi organisasinya ya Bapak Ibu ya. Kalau mendapatkan layanan profesional itu bagi pelanggannya, ya bagi orang yang mendapatkan layanan, ya. Tapi kalau bagi organisasi, ya citra organisasi meningkat, ya memiliki peluang untuk berkembang organisasinya, memiliki daya saing, pendapatan organisasi meningkat gitu ya. Maka jawabannya yang 26 ini adalah yang E ya. Lanjut. Nomor 27. Suatu konsep yang mengantar seseorang untuk menciptakan realitasnya sehingga memungkinkan melakukan perbaikan kebiasaan dari aparatur yang dilayani menjadi aparatur yang melayani, ya disebut dengan paradigma pelayanan. Ya, jadi Bapak Ibu ada yang disebut dengan paradigma pelayanan, yaitu upaya untuk memperbaiki, ya Bapak Ibu, memperbaiki aparatur ya yang biasa eh, merasa ingin dilayani, itu sebalik ya, mereka lah yang seharusnya melayani, ya bukan dilayani. Oke, kita lanjut. Nomor 28. Salah satu landasan hukum pada reformasi birokrasi, kecuali, ya jadi reformasi birokrasi ada ada Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, kemudian ada Permenpan RB nomor 25 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi. Kemudian ada peraturan Menpan RB nomor 26 tahun 2020. Kemudian ada Permenpan RB nomor 25 tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PAN dan RB ya. Maka yang bukan ini Undang-Undang nomor 13 tahun 2017. Oke, lanjut. Kita lanjut ke nomor 29. Prinsip pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu efisien, terukur, realistis, dan inovatif. Ya, ini jawabannya adalah yang A ya, Bapak Ibu. Oke, prinsip pelaksanaan reformasi birokrasi. Jadi dari 4 peraturan tentang reformasi birokrasi tadi, silakan Bapak Ibu baca ya. Cukup dibaca saja, tidak perlu dihafalkan. Kilas saja ya. Yang penting Bapak Ibu memahami apa maksud dari pengaturan terhadap reformasi birokrasi. Oke, lanjut. Berapa jumlah area perubahan reformasi birokrasi? Ini sudah pernah muncul ya di soal-soal sebelumnya. Jawabannya ada 8 ya. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi. Lanjut. Salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah, nah salah satunya adalah pelayanan publik ya. Ada pelayanan publik, ada manajemen perubahan, kemudian ada eh, apa namanya peningkatan peningkatan SDM gitu ya. Kemudian ada pengelolaan tata laksana ya. Itu ada 8 area perubahan. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca saja di aturan terkait dengan reformasi birokrasi ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 32. Berapa persentase sumbangsi penguatan pengawasan dalam reformasi birokrasi? Ya. Nah, berapa untuk penguatan pengawasan ini? Jadi Bapak Ibu tadi ya ada 8 area reformasi birokrasi. Nah, masing-masing area reformasi birokrasi ini memberikan nilai ya. Nah, untuk penguatan pengawasan ini nilainya adalah 12%. Ya, nanti kita akan lihat ya terkait dengan pelayanan publik berapa persen, pengelolaan tata laksana berapa persen, deregulasi kebijakan berapa persen gitu ya. Itu nanti ada persentase masing-masing untuk penilaian reformasi birokrasi. Oke, lanjut nomor 33. Cara yang dilakukan untuk menerapkan sinkronisasi roadmap dengan cara yang strategis yaitu, nah bagaimana caranya untuk mensinkronkan roadmap dengan Renstra? Ya, tentunya adalah dengan menjaga keselarasan dan komitmen RB di setiap lini. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita menyusun roadmap reformasi birokrasi ya pada instansi pemerintah,
tentunya adalah kita harus menyelaraskan dengan renstra-nya, ya, renstra instansi pemerintahnya mau kemana, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya gitu ya untuk menyesuaikan antara roadmap tadi dengan renstra, yaitu dengan tetap menjaga keselarasan dan komitmen RB di setiap lini. Artinya di setiap unit organisasi, di setiap unit kerja pada instansi pemerintah itu harus memiliki komitmen untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi. Oke, jadi yang nomor 33 jawabannya adalah yang A ya. Lanjut. Apa yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas pada area perubahan? Ya, nah ini salah satunya, Bapak Ibu ya, salah satu area perubahan ya. Berarti kita udah membahas 3 area perubahan tadi ya. Ada pelayanan publik, ya, kemudian tadi ada penguatan apa namanya soal yang tadi eh, penguatan apa, Mbak? Tadi yang atas boleh dilihat ke atas tadi, sebentar. Yang persen-persen tadi. Terus, nah ini penguatan pengawasan, ya, kemudian sekarang ada penguatan akuntabilitas ya, ini di nomor 34. Nah, yang dimaksud dengan penguatan akuntabilitas pada area perubahan adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kuncinya ketika Bapak Ibu membaca terkait dengan reformasi birokrasi, silakan Bapak Ibu baca 8 area perubahan, kemudian apa penjelasannya ya. Ya, bonusnya baca juga berapa persentasenya, persentase nilai untuk reformasi birokrasi pada masing-masing area perubahan. Oke, lanjut nomor 35. Pengertian dari deregulasi perubahan kebijakan. Nah, ini yang keempat nih, Bapak Ibu ya. Area perubahan yang keempat nih, deregulasi kebijakan. Ya. Nah, deregulasi kebijakan adalah menciptakan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif ya. Makanya Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, ada Omnibus Law ya. Nah, Omnibus Law itu menciptakan regulasi yang lebih sederhana ya. Jadi ada banyak sekali peraturan dijadikan satu, itu namanya Omnibus Law. Tujuannya untuk apa? Supaya peraturannya ya tertib gitu ya, tidak ada yang tumpang tindih. Ya di sana ngatur, di sini ngatur gitu, tapi ada hal-hal yang bertolak belakang gitu ya. Nah, ini masalah ya, maka peraturan dijadikan satu sehingga tidak ada yang saling tumpang tindih ya, dan juga lebih kondusif ya untuk dipahami peraturan kalau dalam satu peraturan. Oke, lanjut. Nomor 36. Berikut ini termasuk dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi. Kecuali, ya, nah jawabannya adalah penguatan profesionalitas. Karena nggak ada ya penguatan profesionalitas Bapak Ibu ya. Penguatan pengawasan tadi kita udah lihat di atas. Penguatan akuntabilitas ada juga. Kemudian penguatan peningkatan kualitas pelayanan publik tadi ada ya. Kemudian penguatan kelembagaan ini memang belum dibahas ya, tapi ini juga merupakan bagian dari 8 area perubahan. Yang bukan adalah penguatan profesionalitas. Ini jawabannya yang B ya. Oke, kita lanjut. Nomor 37, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dituangkan dalam Perpres nomor, ya, nah ini udah ada di atasnya tadi ya, nomor 81 tahun 2010. Ya, jadi Bapak Ibu diingat-ingat aja peraturan tentang reformasi birokrasi apa saja. Ya, ada Perpres, ada Permenpan gitu ya. Kalau Perpresnya tentang Grand Design, Permenpannya tentang roadmap, gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor 38. Roadmap RB 2020-2024 dituangkan dalam Permenpan RB nomor, nah ini Permenpannya tentang roadmap ya, nomor 25 tahun 2020 ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Oke, nomor 39. Pada proses perbaikan area perubahan birokrasi, hal utama yang mempengaruhi adalah ya, apa yang sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi? Tentunya adalah SDM-nya ya Bapak Ibu ya. SDM-nya atau aparaturnya ya. Kalau eh, secanggih apapun aturan ya dibuat, kalau SDM-nya tidak melaksanakan dengan baik, tidak menjalankan aturan
secara baik ya, maka reformasi birokrasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik juga. Ya, maka yang paling penting terhadap perubahan area reformasi birokrasi adalah mental dan perilaku aparaturnya dulu ya, jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan. Nomor 40. Uraian tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur jenjang jabatan ahli muda. Ya, nah ahli muda ini adalah menganalisis. Ya, Bapak Ibu, kalau ahli muda itu menganalisis. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat ada kata analisis, menganalisis gitu ya. Nah, itu berarti tugas dari jenjang ahli muda ya. Lanjut, kita nomor 41. Uraian tugas jabatan fungsional analis SDMA jenjang ahli madya ya. Nah, kalau ahli madya ini mengevaluasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ahli muda itu menganalisis, ahli madya adalah mengevaluasi ya. Kita lanjut. Nomor 42. Uraian tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur jenjang ahli utama. Nah, kalau ahli utama ini Bapak Ibu ya tentunya tugasnya adalah mengembangkan sistem ya, mengembangkan sistem atau model. Ya, jadi Bapak Ibu kenapa jenjang utama itu eh, hanya sedikit jumlahnya dan cuma ada di instansi pusat dan provinsi gitu ya. Karena memang tugas dari jenjang ahli utama ini mengembangkan model ya Bapak Ibu ya, mengembangkan sistem atau model ya baik terhadap disiplin, kinerja ya eh, terkait dengan penyusunan kebutuhan, mutasi, cuti dan seterusnya. Ya, itu menjadi tugas dari pengawas DMA jenjang ahli utama. Oke. Kita lanjut yang nomor 43. Uraian tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur jenjang ahli muda ya. Tersebut di bawah ini adalah benar kecuali yang mana? Ya, nah kita lihat Bapak Ibu. Nomor A menganalisis, yang B menganalisis gitu ya. Nah, itu udah pasti tuh. Kemudian kita lihat yang C, menyusun instrumen perangkat seleksi. Nah, ini juga masih ke jenjang muda ya. Kemudian menyusun struktur atau kelembagaan tata laksana proses bisnis unit kerja atau instansi. Nah, ini bukan di jenjang muda ya Bapak Ibu. Ini adanya di jenjang madya. Ya, kemudian mengevaluasi pelaksanaan promosi aparatur sipil negara. Ini juga merupakan bagian dari tugas jenjang ahli muda. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silakan dibuka Permenpan 37 tahun 2020 ya tentang jabatan fungsional analis sistem aparatur. Nanti dari situ Bapak Ibu pelajari apa saja yang menjadi tugas analis SDM aparatur pada masing-masing jenjang. Ya, oke, kita lanjutkan. Nomor 44, uraian tugas jabatan fungsional analis SDMA jenjang ahli madya. Ya, tersebut di bawah ini adalah benar kecuali, nah, lihat Bapak Ibu, ya, menganalisis proses. Nah, itu bukan apa tugas dari jenjang ahli madya. Mengevaluasi jelas, ya, mengevaluasi, ya, yang B, C, dan E itu mengevaluasi semua, ya, itu tugas ahli madya. Nah, kita lihat jawabannya antara yang A dan yang D. Ya, nah, kalau yang A ini menganalisis proses, kalau yang D ini menganalisis pengembangan instrumen. Ya, menganalisis proses dengan menganalisis pengembangan tentunya lebih tinggi adalah menganalisis pengembangan. Ya, maka yang bukan adalah menganalisis proses. Ya, ini dilaksanakan oleh jabatan fungsional analisis sistem aparatur jenjang ahli muda. Oke, kita lanjutkan. Nomor 45. Uraian tugas jabatan fungsional analisis sistem aparatur ahli utama berikut di bawah ini adalah benar kecuali, nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, jenjang utama itu tugasnya adalah mengembangkan sistem atau model ya. Dari yang A, kemudian yang C, yang D, yang E semuanya mengembangkan sistem model. Berarti itu tugas ahli utama. Yang bukan adalah yang B, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan atau regulasi bidang SDM aparatur. Nah, ini adalah tugas dari jenjang madya ya, karena kita lihat di kata di depannya adalah mengevaluasi. Oke, lanjut. Nomor 46. Uraian tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur jenjang ahli pertama. Nah, kalau jenjang ahli pertama ini ada kata menyusun ya. Jadi kalau ada kata menyusun langsung ke objeknya, itu berarti tugas dari jenjang ahli pertama. Tapi kalau menyusun
analisis, nah itu adanya di jenjang ahli muda gitu ya. Menyusun evaluasi berarti jenjang ahli madya gitu ya. Jadi kalau kata keduanya itu masih kata kerja, nah itu berarti eh, kemungkinannya bisa di jenjang muda, madya, atau utama. Ya, tapi kalau dari kata menyusun langsung ke objek kerja, itu adalah tugas dari jenjang ahli pertama. Ya, kalau menganalisis proses yang B berarti jenjang ahli muda, mengevaluasi berarti mengevaluasi berarti jenjang ahli madya, merancang mengembangkan instrumen, ya, nah ini berarti jenjang ahli madya juga, menganalisis proses, nah ini berarti jenjang ahli muda. Maka jawabannya yang A ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nomor 47. Uraian tugas jabatan fungsional dan sistem aparatur jenjang ahli pertama ya adalah benar kecuali jawabannya adalah yang D ya. Menyusun kerangka kerja promosi ASN. Menyusun kerangka kerja sistem penggajian, menyusun kerangka kerja sistem penghargaan, menyusun dokumen tidak lanjut tindak lanjut penilaian kinerja, melaksanakan layanan konseling kinerja pegawai. Ya, ini memang agak mirip-mirip ya Bapak Ibu ya, semuanya ada kata menyusun. Ya, tapi yang D ini ya menyusun kerangka kerja promosi ASN. Ya, tidak mungkin jabatan fungsional jenjang pertama ini menyusun kerangka kerja promosi. Karena promosi ini kewenangannya ada di pimpinan instansi ya Bapak Ibu ya, pimpinan instansi. Baik itu eselon 1 maupun eselon 2. Ya, ini yang disebut dengan tim eh, eh, tim penilai kinerja ya atau dulunya biasa disebut dengan Baper Jakat. Nah, barulah mereka tugasnya menyusun kerangka kerja promosi ASN. Oke, kita lanjutkan nomor 48. Berikut hasil kerja jabatan fungsional SSDM aparatur jenjang ahli pertama ya. Eh, untuk analisis SDM aparatur jenjang ahli pertama, apa yang bukan hasil kerjanya ya? Dokumen analisis. Kenapa? Karena menganalisis itu tugas dari jenjang muda ya. Dokumen kebutuhan berarti menyusun kebutuhan, dokumen rancangan pengadaan berarti menyusun rancangan pengadaan gitu ya dan seterusnya. Yang bukan adalah yang A ya, dokumen analisis proses pengadaan AS. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke yang nomor 49. Berikut hasil kerja jabatan fungsional analis SDM aparatur jenjang ahli muda ya. Nah, karena jenjang ahli muda ini mengerjakan analisis ya, maka hasil kerjanya adalah dokumen analisis ya. Nah, dokumen analisis kita lihat di sini. Berarti ada di yang A dan di D ya. Nah, kemudian kita lihat dokumen kebutuhan. Berarti kan tugasnya menyusun kebutuhan. Nah, kalau menyusun kebutuhan artinya habis kata kerja langsung ke objeknya. Ya, maka ini tugas dari analisis di laborator jenjang pertama. Ya, karena yang C menyusun instrumen atau perangkat berarti ini adanya di jenjang ahli madya ya. Jenjang ahli muda, maaf. Kemudian dokumen analisis sudah jelas, dan yang E dokumen rancangan dan pengembangan instrumen, ini juga masih masuk di jenjang ahli muda. Nah, apa yang tidak masuk ada di dokumen kebutuhan ASN. Oke, lanjut. Nomor 50. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip-prinsip di bawah ini, kecuali ya ASN sebagai profesi tentunya adalah memiliki nilai dasar, kode etik gitu ya, profesional dalam melaksanakan tugas, dan tentunya memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ASN sebagai profesi ini prinsipnya yang bukan adalah proporsionalitas. Itu yang B ya. Lanjut nomor 51. Berikut hasil kerja jabatan fungsional analis SDM aparatur jenjang ahli utama kecuali ya, nah kecualinya adalah laporan pelaksanaan asistensi. Kita lihat yang lainnya ya. Dokumen sistem atau model, dokumen pengembangan sistem atau model, dokumen pengembangan sistem atau model. Nah, ini tentunya adalah
bagian dari hasil kerja jenjang ahli utama. Ya. Oke, lanjut nomor 52. Berikut adalah syarat dari pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli sistem aparatur melalui pengangkatan pertama. Ya, pengangkatan pertama ini berarti yang diangkat dari CPNS, ya, atau P3K. Ya, nah kecualinya apa persyaratannya? Lanjut, Mbak, nomor 52. Ya, kecualinya adalah yang C ya, berijazah paling rendah diploma 3. Ya, karena analis SDM aparatur Bapak Ibu ya, itu adalah jabatan fungsional jenjang keahlian. Maka pendidikan minimalnya harus S1 ya. Jadi kalau berstatus PNS, memiliki integritas moralitas yang baik, nilai prestasi kerja baik dalam 1 tahun terakhir ya, sehat jasmani dan rohani ini merupakan persyaratan bagi eh, jabatan fungsional analisis sistem aparatur melalui mekanisme pengangkatan pertama. Oke, kita lanjut ke yang nomor 53. Bagi analisis DMA, wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional analisis DMA. Waktu yang ditentukan berapa lama sejak diangkat menjadi analisis DMA aparatur. Jawabannya adalah D ya. Jadi Bapak Ibu, di pengaturan yang lama itu bagi CPNS yang kemudian diangkat menjadi PNS dan kemudian langsung diangkat menjadi jabatan fungsional, itu diberikan waktu selama 3 tahun untuk mengikuti pelatihan jabatan fungsional analisis sistem aparatur. Hanya saja sekarang hal tersebut sudah tidak diatur lagi ya gitu. Jadi pelatihan bagi analisis sistem aparatur ini menjadi sifatnya opsional ya, tidak wajib lagi. Oke, kita lanjut nomor 54. Ya, nomor 54. Pejabat fungsional jenjang ahli utama lain yang serumpun dengan tugas jabatan fungsional ahli sistem aparatur dapat diangkat dalam jabatan fungsional ahli sistem aparatur ahli utama melalui perpindahan. Ya, jadi Bapak Ibu ini perpindahan antar jabatan fungsional. Ya, perpindahan antar jabatan fungsional ini syarat-syaratnya tentunya adalah berstatus PNS, memiliki integritas moralitas yang baik, berijazah paling rendah magister ya. Jadi sebagian besar jabatan fungsional ahli utama itu mensyaratkan pegawai untuk untuk memiliki ijazah magister atau S2 ya. Nah, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi ya tentunya ini ya. Jadi semua pegawai yang mau diangkat ke dalam jabatan fungsional ya, baik pindahan maupun kenaikan jenjang itu harus lulus uji kompetensi. Maka jawabannya yang bukan adalah yang B ya, memiliki riwayat hukum. Karena seharusnya tidak memiliki riwayat hukum. Oke. Kita ke yang nomor 55. Berapa syarat usia paling tinggi dalam melakukan kenaikan jabatan fungsional ASN Demokratur ahli utama? Ya, jadi Bapak Ibu nih perpindahan nih dari jabatan fungsional ahli utama 1 ke jabatan fungsional ahli utama yang lainnya. Ya, sama-sama ahli utama, tapi jabatan fungsionalnya berbeda. Jika ingin melakukan perpindahan ya dari satu jabatan fungsional jenjang ahli utama ke jabatan fungsional jenjang ahli utama lainnya, itu usia maksimalnya adalah 63 tahun. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut. 56. Berikut syarat dalam pengangkatan dalam jabatan fungsional analis sistem aparatur melalui promosi. Ya. Nah, melalui promosi ini persyaratannya tentu harus lulus uji kompetensi, kemudian nilai prestasi kerjanya paling rendah bernilai kalau promosi ini sangat baik seharusnya ya, bernilai sangat baik dalam 2 tahun terakhir, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ya, maka ini jawabannya adalah yang C ya, memiliki rekam jejak yang kurang baik ya, nggak boleh ya Bapak Ibu ya kalau rekam jejaknya kurang baik. Oke, kita lanjut ke yang nomor 57. Apa tujuan dari penilaian kinerja analisis sistem aparatur? Ya. Nah, penilaian kinerja ini tentunya adalah Bapak Ibu untuk kebutuhan pengembangan karir pegawai. Ya, penilaian kinerja ini maksudnya kita memberikan angka kredit. Ya. Buat apa sih angka kredit itu gitu ya? Nah, tentunya adalah untuk meningkatkan
karir pegawai. Maka yang nomor 57 ini jawabannya A ya. Lanjut, nomor 58. Penilaian kinerja analisis SDM aparatur dilakukan berdasarkan, nah penilaian kinerja berdasarkan apa? Ini jawabannya yang A ya. Rencana kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi. Jadi Bapak Ibu penilaian kinerja itu bukan hanya kepada pegawainya, tapi kepada organisasinya atau unit kerjanya pun dinilai. Oke. Lanjut. Nomor 59. Penilaian kinerja analisis SDM aparatur dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ya, Bapak Ibu ini silakan Bapak Ibu baca di Peraturan Menpan Nomor 6 Tahun 2020 tentang pengelolaan kinerja ASN. Oke. Lanjut, nomor 60. Kapan waktu yang tepat bagi analisis SDM aparatur untuk menyusun SKP? Ya tentunya adalah pada awal tahun ya Bapak Ibu ya. Karena SKP itu disusunnya setiap tahun, setahun sekali. Nah, biasanya penyusunan rencana kerjanya itu, sasaran kerjanya itu adalah dilaksanakan di setiap awal tahun. Ya, jawabannya ini yang D ya. Oke, lanjut. 61. Sikap SKP merupakan target kinerja analisis SDM aparatur berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Ya. Jadi Bapak Ibu, SKP yang disusun oleh pegawai di satu unit kerja atau unit organisasi itu merupakan turunan dari penetapan unit kerja instansi yang bersangkutan. Kenapa? Supaya pegawai-pegawai yang bertugas ini tidak hanya melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan yang diperintahkan, tapi juga dia sadar bahwa apa yang dilaksanakan itu untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Ya, nah, jawabannya 61 ini yang A ya. Oke, lanjut. Target angka kredit bagi analisis SDM aparatur jenjang ahli utama. Ya, nah ahli utama ini berarti ini target kinerja tahunan ya Bapak Ibu ya. Target angka kredit tahunan ini ya. Nah, target angka kredit tahunan ini Bapak Ibu bisa ingat-ingat. Untuk di jenjang pertama itu 12,5, di jenjang muda itu adalah 25, di jenjang dia itu 37,5, dan di jenjang utama ini adalah 50 ya. Jadi semakin naik jenjangnya semakin 2 kali lipat nih ya. Jadi 12,5, 50, 37,5 dan 50 ya. Maka di jenjang utama ini paling tinggi target angka kreditnya adalah 50. Ini target angka kredit setiap tahun ya Bapak Ibu ya. Bukan angka kredit kumulatif yang dibutuhkan untuk naik jenjang atau naik pangkat. Oke. Kita lihat nomor 63. Target angka kredit bagi analisis dan aparatur jenjang ahli muda. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Di ahli muda itu adanya di ahli muda itu angka kreditnya adalah 25. Nanti di madianya 37,5. Sedangkan di pertamanya hanya 12,5. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor 64. Target angka kredit bagi analisis sistem aparatur jenjang ahli pertama. Nah, tadi ya, ahli pertama adalah 12,5 ya. Ini harusnya jawabannya yang A ya. Mbak Kania nanti diperbaiki ya. Jadi bukan 10 tapi 12,5. Jawabannya yang A. Ah, ya, jadi jawabannya ya, ya yang nomor 44, 64 jawabannya yang A ya, bukan yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 65. Analisis SDM aparatur ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit. Nah, ini angka kredit pemeliharaan ya Bapak Ibu. Ada yang dimaksud dengan angka kredit pemeliharaan. Jadi seorang pegawai ya, ini pangkatnya udah sampai puncak, belum ada lagi yang pensiun atau berhenti gitu ya di jenjang yang lebih tingginya ya, maka dia mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Nah, untuk yang jenjang ahli utama juga seperti itu ya. Dia nggak bisa ke struktural gitu ya, sedangkan apa namanya eh, pangkat golongan ruangnya juga sudah mentok gitu ya. Nah, sebetulnya pengumpulan angka kreditnya hanya pengumpulan angka kredit eh, apa namanya pemeliharaan. Ya, oke, kita lanjut. Fungsi PAK dalam jabatan fungsional analisis dan aparatur adalah dasar kenaikan pangkat atau jabatan. PAK itu adalah penetapan angka kredit ya Bapak Ibu ya. Dengan PAK itu apakah pegawai sudah boleh naik pangkat,
dengan itu apakah seorang pegawai boleh naik jenjang gitu ya. Nah, maka fungsi itu untuk kenaikan pangkat atau jabatan. Oke, lanjut nomor 67. Hasil penilaian dan pak analisis SDM aparatur tertuang dalam pasal. Nah, ini berarti Bapak Ibu silakan baca permen apa namanya tentang penilaian dan pak analisis SDM aparatur. Itu berarti Bapak Ibu silakan baca di Peraturan Menpan RB nomor 37 tahun 2020 ya, tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur. Lanjut. 68. Usul Pak analis SDM aparatur diajukan oleh kecuali ya siapa yang yang mengusulkan Pak? Ya, tentunya adalah jabat pimpinan tinggi madya, jabat pimpinan tinggi pertama, kemudian jabat pimpinan tinggi ya pertama ya, atau yang mendelegasikan ya. Nah, yang bukan adalah yang ya sekretaris daerah ya. Jadi untuk usul itu nggak perlu sampai ke sekretariat, nggak perlu sampai ke sekretaris daerah ya Bapak Ibu ya. Kecuali untuk hal-hal yang lainnya yang sifatnya urgent, sifat memiliki dampak yang luas gitu ya. Barulah sekretaris daerah dilibatkan di sana. Oke. Lanjut nomor 69. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan angka kredit adalah siapa ya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan angka kredit? Salah satunya adalah Kepala Kantor Regional BKN. KASN nggak bisa, ya, Bupati juga nggak bisa, Gubernur nggak bisa, Presiden nggak bisa. Tetap ya, yang menetapkan ada di kantor regional atau kantor pusat BKN. Nanti instansi-instansi apa namanya tinggal mengusulkan ya angka kreditnya untuk ditetapkan. Oke. Nomor 70. Berikut adalah pejabat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan angka kredit kecuali siapa yang bisa menetapkan angka kredit. Ya. Yang A, pejabat pimpinan tinggi madya benar, B, pejabat pimpinan tinggi pratama benar, kepala kantor regional ini juga benar ya untuk yang di instansi pemerintah daerah. Kemudian eh, bupati ya, bupati ini juga nggak bisa ya. Kemudian sekretaris daerah ini baru ya bisa menetapkan angka kredit. Maka yang bukan adalah bupati. Ya, bupati itu tidak menetapkan angka kredit ya Bapak Ibu. Bupati itu menetapkan pengangkatan pegawai. Oke. Lanjut nomor 71. Berikut adalah bagian tim penilai analisis SDM aparatur kecuali ya siapa aja yang menjadi tim penilai angka kredit analisis SDM aparatur. Tentunya adalah eh, tim penilai pusat, tim penilai kantor regional, ya, tim penilai instansi dan tim penilai provinsi. Provinsi ya, yang bukan adalah tim penilai kantor. Oke, kita lanjut nomor 72. Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 terdiri atas ya. Nah, ini berarti Bapak Ibu silakan ya baca analis Permenpan 37 tahun 2020 ya. Saya ingatkan lagi nih. Ya, di dalamnya juga ada tugas-tugas dari tim penilai. Ya, dan siapa aja tim penilai itu ada diatur di situ ya. Nah, untuk yang nomor 72, tim penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 31, jawabannya adalah yang B ya. Pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi kepegawaian, ya, unsur kepegawaian, kemudian pejabat fungsional analisis dan aparaturnya, ya, baik yang setara maupun yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut nomor 73. Susunan keanggotaan dalam tim penilai adalah, nah ini ada ketua, sekretaris, dan anggota ya Bapak Ibu. Sederhana kalau ini. Oke, lanjut 74. Berapa banyak anggota tim penilai? Anggota tim penilai adalah 5 orang. Ya Bapak Ibu, nggak boleh lebih dari 5 atau kurang dari 5. Bagaimana syarat untuk menjadi ketua dari tim penilai? Jawabannya adalah paling rendah pejabat pimpinan tinggi pertama atau analis SMA jenjang ahli madya ya untuk menjadi ketua tim penilai. Oke. Lanjut nomor 76. Bagaimana syarat untuk menjadi sekretaris dari tim penilai? Nah, kalau sekretaris ini adalah eh, jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian ya. Nah, nanti apa namanya?
yang menjadi syarat dari sekretaris tim penilai adalah tentunya yang empat ya. Oke, lanjut nomor 77. Syarat untuk menjadi tim penilai. Nah, kalau syarat untuk menjadi tim penilai adalah Bapak Ibu eh, harus menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan analis SDMA yang dinilai. Ya, jadi nggak boleh tim penilai itu justru pangkat dan jabatannya lebih rendah ya daripada yang dinilai. Maka jawabannya nomor 77 ini yang B ya. Lanjut. Nomor 78. Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh ya, kecuali oleh gubernur. Ya, tim penilai itu cukup ya, jabatan pimpinan tinggi media kalau di instansi pusat, kepala kantor regional di kantor regional BKN, ya, pimpinan instansi pusat atau pejabat pimpinan tinggi media yang membimbing kepegawaian, ya, pada instansi sekda gitu ya. Jadi tim penilai ini Bapak Ibu eh, cukup ditetapkan oleh pejabat yang berwenang saja, tidak perlu ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian seperti gubernur, ya. Oke. Lanjut nomor 79. Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1, analis SDM aparatur dapat melaksanakan kegiatan penunjang. Nah, apa saja yang menjadi penunjang dan yang bukan? Yang bukan adalah mengikuti pelatihan webinar. Karena mengikuti pelatihan webinar ini termasuk ke dalam unsur pengembangan profesi, ya. Sedangkan untuk unsur penunjang itu ada di menjadi pengajar, pelatih, pembimbing, keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi, perolehan penghargaan, ya tanda jasa, ya SLKS misalnya, ya Satya Lancana Karya Satya, perolehan gelar atau ijazah lain. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut. Nomor 80. Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kumulatif angka kredit paling tinggi dari angka kredit yang dipersyaratkan. Jawabannya adalah 20%. Ya, jadi Bapak Ibu pegawai yang menduduki jabatan fungsional ini boleh melaksanakan tugas-tugas penunjang, tapi yang dinilai hanya 20% paling tinggi ya. Jadi sebenarnya kegiatan penunjang nggak perlu banyak-banyak ya. Karena banyak-banyak juga yang dinilai hanya 20%-nya saja. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 81. Analis SDMA Madya yang akan naik jenjang ke analis SDMA utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister atau S2. Ya, tadi kayaknya sudah pernah dibahas ya. Jadi Bapak Ibu, untuk ke jenjang utama itu harus S2. Tapi kalau untuk jenjang utama, muda, dan madya cukup S1. Ya, oke lanjut. Nomor 82, untuk kenaikan jenjang jabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, analisis SDM aparatur dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Berikut adalah kegiatan untuk pengembangan profesi. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada kegiatan penunjang, ada kegiatan pengembangan profesi. Nah, kegiatan pengembangan profesi ini ya ke bawah Mbak Chania ya, mulai dari perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal, kemudian penyusunan karya tulis ilmiah, penerjemahan atau penyaduran buku, pengembangan kompetensi di bidang lain juga termasuk ke dalam unsur pengembangan profesi. Sedangkan mengikuti kegiatan sertifikasi ini bukan apa namanya bagian dari eh, kegiatan pengembangan profesi. Oke, lanjut nomor 83. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator apa saja ya. Nomor 83 Mbak. Halo Mbak. Nomor 83. Ya. Nah, penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi ya apa saja gitu ya. Nah, tentunya adalah ruang lingkup, tugas, organisasi. Ya, karena ini untuk menetapkan kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Jadi kebutuhan jabatannya apa di unit organisasi itu gitu ya. Bukan jumlah ASN yang dikelola ya, bukan juga kebutuhan organisasi, bukan juga kompleksitas analisis sistem aparatur. Ya, berarti adalah jawabannya jumlah ASN yang dikelola, ruang lingkup tugas organisasi, dan kompleksitas. Jadi ada tiga ya Bapak Ibu ya, untuk menetapkan kebutuhan itu ada tiga hal yang menjadi indikator.
ya, jumlah ASN yang dikelola, ruang lingkup tugas, organisasi, dan kompleksitas analisis sistem SDM aparatur. Oke, kita lanjut ke nomor 84. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme analis SDM aparatur diikutsertakan pada pelatihan. Pelatihan yang diberikan kepada analis SDM aparatur dalam bentuk baik pelatihan fungsional maupun pelatihan teknis. Ya, jadi kalau misalnya pelatihan teknis itu temanya sangat sempit ya Bapak Ibu ya. Misalnya sosialisasi tentang disiplin pegawai gitu ya. Nah, itu ada pelatihan teknis. Ya, kalau pelatihan fungsional itu pasti judulnya adalah pelatihan eh, jenjang pertama eh, untuk analisis SDM aparatur. Ya, nah itu adalah pelatihan fungsional. Oke. Kita lanjutkan ke yang nomor 85. Nomor 85, Mbak. Kriteria tidak memenuhi persyaratan dalam jabatan adalah sebagai berikut. Ya, nah tidak memenuhi persyaratan jabatan adalah tidak memenuhinya kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan fungsional analis SDM aparatur. Ya, jadi misalnya dibutuhkannya kualifikasi pendidikannya SDM gitu ya, tapi pelamarnya adalah teknik gitu ya. Nah, maka itu tidak memenuhi persyaratan jabatan. Oke. Selanjut nomor 86, instansi pembina berperan sebagai instansi pembina ini sebagai pengelola jabatan fungsional ya. Itu adalah tugas atau peran sebagai instansi pembina, sebagai pengelola jabatan fungsional. Ya, artinya dia yang membina, yang mengelola ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut nomor 87. Tanggung jawab dari instansi pembina adalah menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Ya, jadi yang dijamin adalah eh, yang diharapkan ya, bukan yang dijamin, maaf. Yang diharapkan tercapai adalah eh, kualitas dan profesionalitas jabatan analis sistem aparatur. Ya, itu merupakan tanggung jawab dari instansi pembina jabatan fungsional analisa sistem aparatur, dalam hal ini adalah BKN ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut nomor 88. Berikut adalah tugas dari instansi pembina kecuali ya. Apa kecualinya yang bukan tugas dari instansi pembina ya. Lanjut Mbak nomor 88. Mbak Kania. Ya. Berikut adalah tugas dari instansi pembina kecuali ya menyusun kurikulum jabatan fungsional analis SDM aparatur. Ya maksudnya eh, yang benar itu adalah menyusun kurikulum pelatihan gitu ya. Karena ini menyusun kurikulum saja, maka itu bukan ya, menyusun pedoman benar, menyusun standar kompetensi benar, menyusun pedoman karya tulis benar, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Kalau cuma kurikulum doang salah. Ya, kurikulum apa? Kurikulum pendidikan dan pelatihan. Itu nomor 88 jawabannya C ya. Nomor 89, uji kompetensi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah ya. Jadi masing-masing instansi pemerintah boleh ya melaksanakan uji kompetensi sendiri. Nomor 90, Peraturan Menteri PAN RB nomor 36 tahun 2006 berisi tentang ini tentang Kementerian Negara ya. Ini Bapak Ibu nggak masalah ya yang nomor 90, saya pikir ini juga tidak akan eh, apa namanya, sepertinya tidak akan muncul soal seperti ini nanti pada saat Bapak Ibu mengikuti seleksi ke pemerintah dengan perjanjian kerja. Baik, sudah sampai nomor 90, ini sudah satu modul, berarti masih ada satu modul lagi ya, Mbak Kania ya. Iya betul Pak, masih ada satu modul soal lagi. Oke, kita break dulu ya, 5 menit ya. Baik Pak. Oke, ya Bapak Ibu kita break dulu 5 menit ya.
Baik, Pak. Baik. Bapak Ibu masih standby ya? Serta ya? Masih, Pak. Oke, Masih mantap. Bang. Tetap semangat, Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan ya ke modul soal yang nomor 2. Baik, kita mulai dari soal yang nomor 1. Undang-undang tentang ASN terdapat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Tapi ini ada kemungkinan ya Bapak Ibu, enggak sih sebenarnya karena soal sudah selesai dibuat dan sudah dimasukkan ke dalam sistem ya. Jadi Undang-Undang ASN ini sekarang kan memang ada perubahan ya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, tapi baru keluar nomornya ini beberapa hari lalu ya. Jadi sepertinya masih Undang-Undang 5 2014 nanti yang akan menjadi soal pada saat Bapak Ibu seleksi. Karena soalnya udah selesai dibuat, udah selesai diupload ya. Oke. Kita lanjut nomor 2. Undang-Undang tentang Kementerian Negara terdapat dalam ada Undang-Undang 39 2008 ya. Ini undang-undang tentang apa namanya Kementerian Negara ya, Kemenpan ini ya, 39 tahun 2008. Lanjut. Nomor 3, peraturan pemerintah tentang manajemen PNS terdapat di peraturan, nah ini ya, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Kemudian ada juga Bapak Ibu ya, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ya. Jadi ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, ada juga peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 ya. Kalau 17 2020 ini perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 ya. Tapi dua-duanya tetap harus masih berlaku ya karena perubahan itu kan hanya pada pasal-pasal tertentu saja ya, tidak semua pasal berubah ya. Kecuali seperti Undang-Undang ASN kemarin itu berubah semua, maka nama undang-undangnya bukan perubahan lagi ya, tapi langsung nama undang-undang yang sama dengan undang-undang yang sebelumnya. Oke. Kita lanjut nomor 3, Peraturan Presiden nomor 47 tahun titik-titik tentang Kemenpan RB. Ini tentang Kemenpan RB ini berarti Perpresnya nomor 47 tahun 2015. Oke, lanjut. Nomor 5. Oke. Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan. Nah, pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, bahasanya menetapkan ya di sini Bapak Ibu ya. Ini kan sudah di apa namanya di soal-soal sebelumnya ya, di tes-tes sebelumnya, jika ada kata menetapkan maka itu menjadi tugas dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK ya. Nah, kalau yang melaksanakan ya, pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan berarti adalah pejabat yang berwenang. PPK itu siapa sih Bapak Ibu? PPK itu menteri ya, kepala lembaga ya. Kalau di provinsi itu adalah gubernur, kalau di kabupaten kota itu adalah bupati atau wali kota. Itu adalah pejabat pembina kepegawaian. Sedangkan kalau pejabat yang berwenang ya, kalau di instansi pusat itu ada sekjen ya, kemudian sekretaris utama ya, kalau di daerah berarti namanya sekretaris daerah ya. Itu adalah pejabat yang berwenang. Jadi ada PPK, ada PYB. Lanjut. Nomor 6. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan disebut jabatan fungsional. Ya, jadi di sini ada pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan ya, maka itu adalah jabatan fungsional. Makanya Bapak Ibu, jabatan fungsional itu terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ya. Ini jawabannya yang B ya. Lanjut nomor 7. Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural disebut instansi pusat ya. Jadi ini instansi pusat Bapak Ibu, ada instansi pusat, ada instansi daerah ya. Kalau instansi daerah itu ya provinsi, kabupaten, kota, itu instansi daerah ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut nomor 8. Rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun disebut dengan sasaran kinerja pegawai, SKP ya Bapak Ibu.
berulang-ulang nih soal SKP ini muncul ya. Nah, SKP itu adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahun. Lanjut, nomor 9. Nomor 9, Mbak. Angka kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh analis SDM aparatur dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan ya. Jadi kalau jabatan fungsional itu harus mengumpulkan angka kredit ya Bapak Ibu untuk kebutuhan kenaikan pangkat atau kenaikan jenjangnya. Berbeda dengan pejabat struktural atau jabatan pelaksana ya, tidak perlu mengumpulkan angka kredit. Mereka cukup mengumpulkan nilai SKP-nya saja. Ya, kalau nilai SKP-nya baik, ya berarti mereka nanti akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Tapi kalau jabatan fungsional harus mengumpulkan angka kredit. Lanjut. Nomor 10, uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan standar kompetensi pada setiap jenjang. Ya. Nah, pada setiap jenjang apa? Maksudnya Bapak Ibu yang dimaksud di sini adalah uji kompetensi ini dilakukan untuk apa gitu ya. Nah, uji kompetensi ini dilakukan untuk pengujian dan penilaian. Ya, apakah seorang pejabat analis SDM aparatur sudah memenuhi kriteria ya kompetensi yang dibutuhkan atau tidak. Kalau sudah memenuhi kriteria berarti pejabat yang dimaksud bisa naik jenjang ya atau bisa juga tidak ya jika tidak lulus uji kompetensinya. Ya, maka yang nomor 10 ini jawabannya D ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Analis SDM aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat titik-titik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat pimpinan tinggi pratama ya, berarti Bapak Ibu ini nanti cek ya terkait dengan status kedudukan jabatan fungsional analis sistem aparatur itu adanya di pasal berapa gitu ya. Nah, ini adanya di pasal 1 ya. Nanti Bapak Ibu cek aja Permenpan 37 tahun 2020. Oke. Itulah kuncinya ya Bapak Ibu. Baca Permenpan 37 tahun 2020. Soal paling banyak akan muncul dari situ. Oke. Lanjut, nomor 12. Kedudukan analis SDM aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat titik-titik ditetapkan dalam peta jabatan. Ya, nah ini berarti kelanjutan dari pasal yang sebelumnya tadi ya. Tadi pasal 1 yang terkait dengan kedudukannya, yang kedua ya. Nah, ini tak jabatannya. Nah, itu berarti di pasal 2-nya ya. Jadi nomor 12 ini yang C jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 13. Jenjang jabatan fungsional analisis dan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdiri atas ya. Jenjang jabatan fungsional analisis dan aparatur itu mulai dari jenjang pertama, muda, madya sampai dengan yang utama. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu dikecualikannya adalah analis SDM aparatur jenjang pratama. Tidak ada ya jenjang pratama karena yang benar adalah jenjang pertama. Ya, pertama, muda, madya dan utama. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Analis SDM aparatur berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan-kegiatan berikut. Kecuali ya, ini muncul lagi nih Bapak Ibu ya. Kecuali kegiatan promosi. Enggak lah ya, analis sistem aparatur tidak menentukan promosi pegawai. Dia hanya merumuskan, menganalisis, mengasistensi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen pengelolaan SDM aparatur. Oke, lanjut. Nomor 15. Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, ya, dan penyusunan saran kebijakan dan seterusnya, ya, merupakan tugas dari jabatan fungsional analis SDM aparatur. Ini masih nyambung ya Bapak Ibu ya sama soal yang sebelumnya tadi yang nomor 14 ya. Ada analisis, evaluasi,
asistensi, konsultasi ya. Makanya tadi di yang nomor 14 itu dirinci jadi satu. Nah, ini jadikan satu. Ya, maka ini sama analis SDM aparatur. Oke, berarti nomor 15 jawabannya yang E ya. Lanjut, nomor 16. Subunsur dari unsur kegiatan jabatan fungsional analisis sistem aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas kecuali apa saja yang menjadi subunsur ya. Jadi Bapak Ibu lagi-lagi nih ya baca di Peraturan Menpan nomor 37 tahun 2020. Di sana ada unsur, ada subunsur, ada butir-butir kegiatan. Butir-butir kegiatan ini tidak akan muncul Bapak Ibu. Ya, karena ini sudah dihapus berdasarkan Permenpan 1 tahun 2023. Tapi subunsur ini akan terus muncul. Kenapa? Karena subunsur ini diganti menjadi ruang lingkup ya. Jadi kalau dulu namanya subunsur, kalau sekarang namanya ruang lingkup ya. Tapi itu masih tetap muncul dan dipertimbangkan untuk menjadi ruang lingkup tugas dari jabatan fungsional analisis sistem aparatur. Nah, apa saja yang menjadi ruang lingkup atau subunsur ini? Mulai dari penyusunan penetapan kebutuhan, promosi, penghargaan, penugasan, mutasi, cuti, dan seterusnya. Ya, yang bukan adalah yang A ya, hormat terhadap ASN. Oke. Lanjut nomor 17. Menyusun rencana pengembangan individu pegawai, individual development plan, merupakan tugas analis SDM aparatur jenjang apa? Nah, menyusun rencana pengembangan individu ini adanya di jenjang muda ya Bapak Ibu, maka jawabannya adalah yang B. Nomor 18. Menganalisis proses promosi ASN merupakan tugas analisis SDM aparatur jenjang ahli utama ya karena dia menganalisis prosesnya. Ya, tapi kalau langsung menganalisis promosi ASN itu tugas dari jenjang muda. Ya. Lanjut. Nomor 19. Merancang model proses pelatihan dan pengembangan strategis yang efektif untuk ASN merupakan tugas analis SDMA jenjang ahli madya ya. Maka yang nomor 19 ini jawabannya yang A ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nomor 20. Mengembangkan sistem atau model mutasi ASN instansional atau nasional merupakan tugas analis SDM aparatur jenjang utama ya. Jadi diingat Bapak Ibu, kalau ada kata mengembangkan sistem atau model, udah tuh pasti tugasnya jenjang ahli utama. Ya. Lanjut nomor 21. Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan fungsional analis sistem aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh instansi pembina. Ya, Bapak Ibu. Jadi instansi pembina ini tugasnya banyak sekali. Salah satunya adalah menyusun uraian kegiatan dari jabatan fungsional untuk setiap jenjangnya. Oke. Lanjut nomor 22. Dokumen rancangan pengadaan ASN merupakan hasil kerja tugas jabatan fungsional analis SDMA nah, jenjang ahli pertama ya Bapak Ibu karena tugasnya adalah menyusun rancangan pengadaan ASN. Hasil kerjanya adalah dokumen rancangan pengadaan ASN. Itu adalah tugas analis SDMA jenjang ahli pertama. Oke. Lanjut nomor 23. Dokumen perangkat atau instrumen pengembangan kompetensi ASN merupakan hasil kerja tugas jabatan fungsional AS analis SDM A jenjang yang C ya, jenjang ahli muda ya karena tugasnya adalah mengembangkan perangkat atau instrumen pengembangan kompetensi ASN. Oke. Lanjut nomor 24. Dokumen evaluasi pelaksanaan penyusunan dan atau penetapan kebutuhan ASN merupakan hasil kerja tugas jabatan fungsional analisis sistem aparatur jenjang madya ya karena ini ada evaluasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kata evaluasi udah tuh jenjang madya tuh. Kalau ada kata mengembangkan sistem atau model udah tuh utama. Kalau ada kata menganalisis udah tuh jenjang muda gitu ya. Jadi kuncinya seperti itu Bapak Ibu supaya memudahkan Bapak Ibu nanti ketika ada soal yang sama ya, jenis soalnya sama gitu ya. Nah, itu kunci untuk Bapak Ibu menjawab seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, lanjut. Nomor 25. Dokumen pengembangan sistem atau model analis ya, ini jelas ya. Pengembangan sistem atau model, maka ini adalah untuk jenjang ahli utama.
Ya, 25 jawabannya D, ahli utama. Oke, lanjut. Nomor 26. Dalam hal unit kerja, tidak terdapat analisis dan aparatur yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal, ya, bisa dilaksanakan oleh analisis DMAP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Ini adanya di pasal 8 ayat 1 ya Bapak Ibu ya, di mana Peraturan Menpan RB nomor 37 tahun 2020 tentang jabatan fungsional analis SDM aparatur. Oke, kita lanjut. Nomor 27, analis SDMA yang melaksanakan tugas analis SDMA yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Angka kredit yang diperoleh ditetapkan besar 80% saja ya, karena dia satu tingkat di atasnya. Kalau satu tingkat di bawahnya itu dapat angka kreditnya 100%. Ya, karena yang mengerjakan analisis satu tingkat di atasnya hanya sebesar 80% saja. Oke. Lanjut nomor 28. Analis DMA yang melaksanakan tugas. Nah, ini yang satu tingkat di bawah ya. Baru tadi saya jelaskan. Ini nilainya 100% ya. Berarti yang B jawabannya. Oke. Lanjut nomor 29. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pasal. Jadi ada penugasan Bapak Ibu ya, penugasan terhadap analisis SDM aparatur itu nanti bisa mendapatkan angka kredit, bisa juga dihitung sebagai angka kredit. Ini diatur dalam pasal 10 ya, masih di Kemenpan 37 tahun 2020. Lanjut. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional analisis SDM aparatur dapat dilakukan melalui pengangkatan. Salah satunya adalah pengangkatan, maksudnya pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional analisis SDM aparatur kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. Ada pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian atau in-passing, dan promosi. Ya, nah itu ditanyakan salah satunya yang mana. Ya, kita lihat di sini salah satunya adalah promosi, ada ya, yang D. Oke, lanjut. Nomor 31. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analisis dan aparatur melalui pengangkatan pertama. Bagaimana dimaksud? Dalam pasal, ada di pasal 13 huruf H ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nomor 31. Oke. Kita sebentar Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 32 ya. Calon PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, setelah diangkat sebagai PNS, paling lama titik-titik diangkat dalam jabatan fungsional analisis sistem aparatur. Jadi Bapak Ibu, kalau ada CPNS melamar untuk menduduki jabatan fungsional, ya kemudian setelah yang bersangkutan diangkat menjadi PNS, itu harus segera diangkat juga ke dalam jabatan fungsionalnya. Nah, paling lama diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya adalah 1 tahun. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Lebih cepat, lebih baik ya. Makanya nomor 32 ini jawabannya yang B ya, 1 tahun. Oke, lanjut. Nomor 33. Analisa sistem aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat 3, paling lama titik-titik setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional. Ini setelah paling lama adalah 3 tahun. Ya, 3 tahun setelah diangkat. Jadi tadi ya, CPNS diangkat jadi PNS. Setelah diangkat jadi PNS, diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya. Nah, setelah diangkat dalam jabatan fungsionalnya, dikasih waktu paling lama 3 tahun harus mengikuti pelatihan fungsionalnya. Ya. Nah, namun demikian, itu pasal ini bertentangan dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023, sehingga pasal ini menjadi tidak berlaku ya. Jadi tidak ada kewajiban lagi bagi CPNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional untuk mengikuti pelatihan fungsional.
Oke, lanjut. Nomor 34. Analisis sistem aparatur yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ya yang di atas tadi tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya. Ya, jadi kalau belum ikut pelatihan fungsional maka pegawai yang bersangkutan nggak bisa diangkat ke jenjang di atasnya. Ya, dalam hal ini ke jenjang muda ya. Nah, kan PNS itu pasti adanya di jenjang pertama dulu ya. Nah, nanti kalau belum pernah ikut pelatihan dia nggak bisa diangkat ke jenjang muda ya. Oke, lanjut. Nomor 35. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analisis sistem aparatur melalui perpindahan dari jabatan lain ini diatur dalam pasal 13 huruf B. Ya, jadi pasal 13 itu tentang eh, pengangkatan dalam jabatan fungsional ya. 13 huruf A-nya pengangkatan pertama, 13 huruf B-nya perpindahan dari jabatan lain, 13 huruf C-nya itu penyesuaian atau in-passing, 13 huruf D-nya itu tentang pengangkatan melalui promosi. Oke, lanjut. Nomor 36. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS bagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu sama dengan yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah titik-titik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit ya. Jadi Bapak Ibu, setiap pegawai yang diangkat ke dalam jabatan fungsional ya apapun metode pengangkatannya itu diberikan angka kredit. Oke, lanjut. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analisis SDM aparatur melalui promosi sebagaimana dimaksud pada nah ini tadi ya. Ada di pasal 13 huruf C ya. Oke, lanjut. Nomor 38. Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional analisis SDM aparatur wajib dilantik dan diambil sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi kalau ada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan apa ya peraturan perundang-undangan gitu ya. Jika tidak disebutkan ya peraturannya peraturan apa apakah Perpres atau peraturan pemerintah gitu ya maka peraturan perundang-undangan. Oke. Lanjut nomor 39. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal titik-titik meliputi SKP dan perilaku kerja. Ya, pasal 19 ya Bapak Ibu. Jadi ini kembali lagi ke tadi ya Permenpan 6 tahun 2022. Oke, lanjut. Nomor 40. Analisis sistem aparatur wajib menyusun SKP pada setiap awal tahun ya. Jadi pokoknya nyusun SKP itu apapun jabatannya itu dilaksanakannya di awal tahun. Lanjut. Target kinerja sebagaimana dimaksud pada dalam pasal titik-titik terdiri atas kinerja utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Jadi target kinerja itu ada dua Bapak Ibu. Ada target kinerja utama, ada target kinerja tambahan. Oke. Lanjut. Nomor 42. Target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik sebagai dasar untuk penyusunan penetapan dan penilaian SKP. Ya, jadi Bapak Ibu ini nanti silakan Bapak Ibu pelajari ya tentang Permenpan 6 tahun 2022. Tadi juga saya sudah sampaikan. Nanti Bapak Ibu juga baca peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional ya, karena itu juga termasuk yang akan menjadi bahan dalam penyusunan soal. Oke, lanjut. Nomor 43, target angka kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 bagi analisa SDM aparatur setiap tahun ditetapkan paling sedikit. Nah, ini untuk yang jenjang ahli pertama. Maka jawabannya adalah 12,5 ya. Saya ingatkan lagi nih, kalau jenjang ahli pertama setiap tahunnya 12,5, ahli muda setiap tahunnya adalah 25, ahli madya 37,5 dan ahli utama adalah 50. Ya, jadi naiknya 12,5 ya. Naiknya selalu 12,5, 12,5, 12,5 gitu. Oke, lanjut nomor 44. Target angka kredit sebagaimana dimaksud ya untuk jenjang ahli muda. Nah, untuk ahli muda adalah 25. Terus lanjut. Untuk ahli madya 37,5 ya. Terus lanjut. Untuk ahli utama 50 ya. Oke, lanjut. Nomor 47.
Capaian SKP analisa SDM aparatur sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik disampaikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit ya. Nah, ini Bapak Ibu berarti adanya di peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Ya, karena di sana ada yang namanya konversi dari SKP ya sasaran kinerja pegawai menjadi angka kredit. Lanjut. Nomor 48. Capaian angka kredit analisis SDM aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal ya jawabannya adalah yang B ya pasal 24 dan pasal 25. Ini juga masih ya Bapak Ibu. Masih di dalam peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Oke, lanjut. Nomor 49. Dalam hal telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian angka kredit analisis SDM aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam ya jawabannya adalah ya penetapan angka kredit. Jadi setiap tahun seorang pegawai ya itu dikonversi dari predikat kinerjanya dari nilai SKP-nya menjadi angka kredit. Nah, setelah sudah dikonversi menjadi angka kredit itu harus ditetapkan. Inilah yang disebut dengan penetapan angka kredit atau PAK. Ya. Oke, lanjut nomor 50. Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, analisis SDM aparatur mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahun ya. Jadi SKP itu disusunnya di awal tahun, ditetapkannya setiap tahun gitu ya. Nanti penilaiannya pun setiap tahun. Oke. Lanjut, nomor 51. Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian angka kredit, tim penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik. Ya, apa? Bukti fisik apa? Bukti fisik dari hasil kerjanya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu tim penilai tim penilai kinerja ya, tim penilai kinerja ini boleh ya minta kepada analis SDM aparatur apa hasil kerjanya, mana dokumennya, buktinya, evidennya gitu ya, bukti fisik ya. Nah, itu untuk menentukan ya apakah seorang analis SDM aparatur bisa memperoleh predikat kinerja baik atau tidak. Jika bisa memperoleh predikat kinerja baik, maka nanti akan memperoleh angka kredit sebesar 100%. Oke. Lanjut, nomor 52. Hasil penilaian dan PAK analisis SDM aparatur, sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja analisis SDM aparatur. Ya, ini jawabannya yang B ya, pasal 27 ayat 1 dan ayat 3. Oke, lanjut. Usul PAK analisis SDM aparatur diajukan oleh, nah siapa yang mengusulkan penetapan angka kredit? Ya, kecuali, nah ini kecualinya adalah yang A ya, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama. Ya, seharusnya ini ditambahkan ya, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan atau membidangi kepegawaian. Gitu ya. Kalau nggak membidangi kepegawaian ya nggak termasuk gitu. Tapi kalau membidangi kepegawaian itu termasuk yang dapat mengusulkan PAK ya, penetapan angka kredit. Oke, lanjut nomor 54. Dalam menjalankan tugas ASN, pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dibantu oleh tim penilai. Ya, Bapak Ibu. Jadi pejabat itu menyerahkan kepada tim penilai untuk melakukan penilaian kinerja untuk mengkonversi ke dalam angka kredit. Ya, nanti baru pejabat yang bersangkutan yang menetapkannya. Oke, lanjut. Nomor 55, tim penilai memiliki tugas memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan. Ya, jadi angka kreditnya dapat berapa? Ya tergantung dia nilai SKP-nya berapa. Ya, nilai SKP berarti nilai capaian. Oke. Lanjut nomor 56. Tim penilai analisis SDM aparatur terdiri atas kecuali
Ya, tadi sudah ya, ada ya tim penilai pusat, tim penilai kantor regional, tim penilai pusat itu maksudnya di instansi pembina ya di BKN, tim penilai kantor regional juga kantor regional BKN, tim penilai instansi berarti di instansinya masing-masing ya, instansi pusat ini mungkin maksudnya. Kemudian ada tim penilai provinsi atau kabupaten kota, ini untuk tim penilai pada provinsi atau kabupaten atau kota ya. Jadi bukan tim penilai daerah namanya kalau di instansi pemerintah daerah, tapi tim penilai provinsi atau tim penilai kabupaten atau kota. Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang nomor 57. Tim penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pembinaan jabatan fungsional analisis SDM aparatur. Unsur kepegawaian dan pejabat fungsional analisis SDM aparatur yang paling kurang jenjangnya sama atau lebih tinggi ya dari pejabat fungsional yang dinilai. Sebagaimana dimaksud dalam pasal, ini ada di pasal 31 ya Bapak Ibu ya. Masih di Peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Nomor 58. Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh kecuali ya oleh pejabat pimpinan tinggi daerah ya. Kecuali itu. Karena tim penilai ini yang menetapkan pejabat pimpinan tinggi madya, kemudian kepala kantor regional, kemudian pimpinan instansi pusat atau pejabat pimpinan tinggi madya di instansi yang bersangkutan gitu ya. Kemudian sekretaris daerah provinsi atau kabupaten kota atau pejabat pimpinan tinggi pratama ya. Kalau yang B ini kan pejabat pimpinan tinggi daerah. Nah, pejabat pimpinan tinggi daerahnya apa nih? Apakah pratama kah? Apakah madya kah? Gitu ya. Makanya ini yang bukan ya. Jawabannya yang B. Oke, nomor 59. Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 9 ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari ya. Jadi tim penilai ini kalau udah udah dibentuk itu harus dapat persetujuan dulu dari instansi pembina ya, dari BKN ya. Nggak boleh langsung ditetapkan, nggak boleh langsung bekerja ya, harus mendapat persetujuan dulu dari instansi pembinanya. Oke, lanjut. Nomor 60, dalam hal instansi pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian angka kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada instansi pemerintah lain terdekat atau tim penilai pusat ya. Jadi Bapak Ibu kalau eh, tidak ada tim penilai pada instansinya sendiri, boleh tuh ke instansi lain yang terdekat ya. Tapi kalau masih susah juga, kirimlah penilaiannya kepada tim penilai pusat. Dalam hal ini kepada instansi pembinanya ya. Oke, lanjut. Nomor 61. Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional analisis SDM aparatur ditetapkan oleh instansi pembina. Ya, jelas ini merupakan salah satu fungsi dari instansi pembina ya. Lanjut. Nomor 62. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Ya. Jadi Bapak Ibu ada angka kredit, yang ditetapkan setiap tahun, yaitu namanya penetapan angka kredit. Itu setiap tahun dilaksanakan. Nah, ada juga angka kredit kumulatif. Angka kredit kumulatif ini berarti angka kredit yang dikumpulkan, ya, yang dinilai, yang diakumulasikan, yang diakumulasikan dari angka kredit tahunan tadi, ya. Nah, kalau angka kredit akumulasinya ini sudah mencukupi, itu bisa digunakan sebagai dasar untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Oke, nomor 63. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, analis SDM aparatur dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Ya, jadi kalau analis SDM aparatur itu nggak boleh rangkap jabatan ya Bapak Ibu ya. Analis SDM aparatur ya udah gitu di fungsional aja ya. Nggak boleh sebagai PLT gitu ya pada jabatan pimpinan tinggi, administrator atau jabatan pengawas. Oke, lanjut. Nomor 64. Instansi pembina berperan sebagai pengelola jabatan fungsional analis SDM aparatur. Bukan pelaksana, bukan penguji, ya penguji oke. Jadi, bukan penguji juga. Kalau penguji itu analis SDM aparaturnya ya, bukan instansi pembinanya. Dia adalah sebagai pengelola jabatan fungsional analisis SDM aparatur.
Oke, lanjut. Nomor 65, instansi pembina mempunyai tugas meliputi kecuali ya, menyusun pedoman kebutuhan betul. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis betul. Menyusun standar kualitas kerja ya, SKHK. Kemudian menyusun pedoman penulisan karya tulis ilmiah juga betul. Yang bukan adalah menilai standar kompetensi ya. Kalau melaksanakan uji kompetensi betul, tapi kalau menilai standar kompetensi tidak. Ya, menyusun standar kompetensi jabatan juga betul. Ya, tapi yang bukan adalah menilai standar kompetensi jabatan. Oke. Lanjut nomor 66. Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1, analis SDM aparatur dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi kecuali ya. Nah, kegiatan penunjang itu apa saja? Yang bukan adalah tidak mendapat penghargaan ya. Jadi kalau mendapat penghargaan itu justru bagian dari kegiatan penunjang. Ya, kalau tidak mendapat penghargaan ya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Itu bukan bagian dari kegiatan penunjang. Oke, nomor 66 jawabannya A. Lanjut. Nomor 67, kegiatan penunjang ya. Nah, kegiatan penunjang ini besarannya hanya sebesar 20% ya dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di modul soal yang sebelumnya tadi ya. Kegiatan penunjang itu memang banyak ya, tapi sebanyak apapun dilaksanakan itu dinilainya hanya sebesar 20% dari kebutuhan angka kredit kumulatif untuk naik pangkat. Nah, jawabannya adalah yang B ya. Lanjut, nomor 68. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan untuk ya satu kali kenaikan pangkat. Ya, jadi maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, ya setiap pegawai yang apa namanya akan naik pangkat itu diberikan angka kredit. Ya, jadi diberikan angka kredit dulu. Kalau angka kreditnya cukup, nanti bisa digunakan untuk naik usul kenaikan pangkat. Oke. Lanjut nomor 69. Ya, nomor 69, Mbak. Kenaikan jenjang jabatan fungsional analisis dan aparatur, titik-titik wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkan. Ya, tentunya adalah satu tingkat lebih tinggi. Ya, jadi untuk naik jenjang itu angka kreditnya harus cukup dulu, gitu ya maksudnya. Nah, cukup untuk satu tingkat lebih tinggi. Ya, jadi kalau dia sekarang jenjangnya muda, mau naik ke madya, berarti angka kreditnya harus cukup dulu sampai ke jenjang madyanya. Oke, lanjut. Nomor 70. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dari akumulasi angka kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki. Sebagaimana tercantum dalam, nah ini masih ya Bapak Ibu ya, masih peraturan Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Oke, lanjut. Nomor 71. Lanjut Mbak, nomor 71. Analis SDMA ahli madya yang akan naik jenjang jabatan analis SDMA ahli utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh instansi pembina. Ya, jadi S2-nya apa nih? Ya, yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat ya dari jenjang madya naik ke jenjang utama. Nah, itu yang menentukan adalah instansi pembinanya. Oke, lanjut. Nomor 72. Kenaikan jenjang jabatan fungsional analisis dan aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan. Jadi Bapak Ibu, baik pengisian jabatan, ya perpindahan jabatan, pengangkatan pertama maupun kenaikan jenjang itu harus memperhatikan ketersediaan lowongan. Ada nggak lowongannya? Ada nggak formasinya gitu ya? Kalau nggak ada formasinya, nggak ada lowongannya, tentunya tidak bisa apa namanya diisi ya, tidak bisa naik ke jenjang yang dimaksud ya. Jadi misalnya dia sekarang jenjangnya muda mau naik ke jenjang madya, tapi kalau di madyanya tidak ada lowongan kebutuhan, maka dia nggak bisa naik ke jenjang madyanya ya. Lanjut. Nomor 73.
Nomor 73. Ya, oke. Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam pasal titik-titik, analis SDM aparatur dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Ya, nah pengembangan profesi ini ada di pasal 36 ayat 1. Ya, lanjut. Nomor 74, hubungan kerja berakhir jika habis masa waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Termasuk dalam jenis pemutusan hubungan kerja apa? Nah, termasuk dalam jenis pemutusan hubungan kerja demi hukum ya, maksudnya Bapak Ibu. Jadi karena sudah habis masa hubungan kerjanya ya, kemudian berakhir ya, berarti itu karena hukum, maksudnya karena diatur gitu ya, karena diatur berdasarkan hukum. Kalau sudah habis masa kerjanya, maka pegawai yang bersangkutan diberhentikan ya. Ada juga yang pemutusan hubungan kerja karena tidak memenuhi persyaratan ya, misalnya dia setelah dinilai SKP-nya ya, penilaian kinerjanya ternyata penilaian kinerjanya tidak memuaskan atau kurang ya, maka hubungan kerjanya juga bisa diputus. Atau melanggar disiplin gitu ya. Nah, itu juga termasuk bagian dari hal-hal yang dapat memutus ya hubungan kerja P3K. Oke, lanjut nomor 75. Nomor 75, Mbak. Angka kredit pengembangan profesi yang disyaratkan bagi analis SDM aparatur ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi analis SDM aparatur ahli madya, yaitu angka kredit dari pengembangan profesi ya, dari unsur pengembangan profesi itu yang dibutuhkan adalah 12 ya, kalau dari dari madya ke utama. Tapi kalau dari muda ke madya itu hanya 6 saja angka kredit pengembangan profesi yang dibutuhkannya. Oke, lanjut. Nomor 76. Nah, ini angka kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan bagi analis SDM aparatur ahli madya yang akan naik setingkat menjadi analis SDM utama. Misalnya sama ya sama yang tadi ya. Jawabannya adalah 12 ya. Oke, lanjut. Nomor 77. Apabila terdiri atas 2 orang ya, penulisan karya tulis ilmiah ya. Karya tulis ilmiah ini bisa dilakukan penulisannya oleh 2 orang ya, tapi angka kreditnya tidak full, dibagi 2. Nah, pembagiannya untuk penulis utama 60%, untuk penulis pembantunya sebesar 40%. Ya. Lanjut, nomor 78. Tapi kalau penulisnya ada 3 orang, maka ya untuk penulis utamanya dapat 50%, untuk penulis pembantunya masing-masing 25%. Nah, lanjut. Nomor 79. Nah, kalau untuk 4 orang, maka penulis utamanya adalah 40%, penulis pembantunya masing-masing 20%. Ya, jadi turun 10 Bapak Ibu ya. Jadi kalau 2 orang kan tadi 60-40. 3 orang 50, 25, 25. 4 orang 40, 20, 20, 20. Ya, jadi untuk penulis utamanya itu turunnya 10, 10, 10 gitu ya, dari 60 turun ke 50, turun 40. Sisanya ya dibagi untuk penulis pembantunya. Oke. Lanjut nomor 80. Jumlah penulis pembantu paling banyak ya, paling banyak hanya 3 orang ya Bapak Ibu ya. Enggak boleh lebih dari itu. Artinya penulisan karya ilmiah ini hanya dapat dilakukan paling banyak itu oleh 4 orang ya. Penulis utama 1, penulis pembantunya 3 orang. Oke. Lanjut. Nomor 81. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi analis SDM aparatur dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ya Bapak Ibu. Jadi persyaratan untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang itu nanti ada pengaturannya tersendiri ya. Itu peraturan terkait dengan kenaikan pangkat pegawai. Oke. Lanjut nomor 82. Dalam hal target angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, analis SDM aparatur tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Jadi kalau angka kreditnya belum cukup, ya nggak bisa naik pangkat, nggak bisa naik jabatan gitu ya, nggak bisa naik jenjang maksudnya. Jadi harus tercapai dulu, terkumpul dulu angka kreditnya ya, maka baru bisa dinaikkan jenjangnya, kemudian dinaikkan pangkatnya. Oke, lanjut. 83.
Analis SDMA yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang jabatan. Ya, jadi Bapak Ibu, angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat itu kalau angka kreditnya kelebihan itu tetap bisa dihitung selama masih dalam satu jenjang. Ya, maksudnya gini Bapak Ibu, sekarang jenjangnya muda, mau naik pangkat dari 3C ke 3D, maka kebutuhan untuk naik pangkat dari 3C ke 3D adalah angka kreditnya sebesar 100, ya, sebesar 100. Maka jika di angka kreditnya 102, nah itu tetap bisa diperhitungkan tuh kelebihannya, ya, duanya terus gitu ya. Nah, akan tetapi kelebihan angka kredit untuk kenaikan jenjang, misalnya dia sekarang jenjang muda, golongan ruangnya 3D. Mau naik ke jenjang madya, golongan ruangnya adalah 4A. Dia angka kreditnya ada 210, ya. Nah, pada saat dia naik pangkat, naik jenjang ke jenjang madya, pangkatnya naik ke golongan ruang 4A dari 3D, ya. Nah, maka kelebihan angka kredit tadi yang 10 tadi kan kebutuhannya 200, dia punya 210. Berarti kelebihan 10. Maka kelebihan 10-nya itu tidak dapat diperhitungkan, ya, karena ketika kenaikan jenjang itu angka kreditnya 0 lagi, Bapak Ibu ya, mulai dari 0 lagi. Tidak digunakan. Oke. Kita lanjut. Nomor 84. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional analisis dan aparatur dihitung berdasarkan, ya, yang ditentukan dari indikator, berdasarkan beban kerja. Ya, pokoknya Bapak Ibu, kalau kita berbicara penghitungan kebutuhan berarti kita berbicara beban kerja, ya. Oke, lanjut nomor 85. Pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional analisis dan aparatur ditetapkan oleh instansi pembina setelah mendapatkan persetujuan dari menteri ya Bapak Ibu. Jadi semua pedoman teknis tentang jabatan fungsional itu harus mendapatkan persetujuan dari menteri. Menteri dalam hal ini adalah Menpan RB. Ya, lanjut. Nomor 86. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analisis dan aparatur berdasarkan peraturan menteri ini dilakukan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan dalam jabatan fungsional analisis dan aparatur yang ditetapkan oleh menteri oleh instansi pembina. Ya. Ya, jadi pedoman untuk menyusun kebutuhan itu ditetapkan oleh instansi pembinanya masing-masing. Oke. Lanjut, nomor 87. PNS yang menduduki jabatan fungsional analisis dan aparatur harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. Ya, jadi Bapak Ibu, ada standar kompetensi untuk masing-masing jenjang. Makanya kalau ada jabatan fungsional mau naik jenjang itu tesnya bernama uji kompetensi. Ya. Kenapa uji kompetensi? Karena memang yang diuji kompetensi, apakah seorang pegawai sudah memenuhi kompetensi untuk jenjang yang lebih tinggi atau tidak. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 88. Kompetensi analisis sistem aparatur meliputi, sama ya. Kalau kita berbicara kompetensi, berarti kita bicara yang 3. Sama seperti Bapak Ibu mau mengikuti tes P3K, itu ada tes kompetensi. Nah, kompetensinya sama, ada 3. Kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis ya. Maka nomor 88 jawabannya yang D ya. Lanjut nomor 89. Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 disusun oleh instansi pembinanya ya. Jadi standar kompetensi jabatan untuk fungsional itu diatur oleh instansi pembina. Tata cara uji kompetensinya diatur oleh instansi pembina ya. Karena yang melaksanakan uji kompetensi adalah instansi pembinanya. Oke. Lanjut nomor 90. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, analisis SDM aparatur disertakan pada pelatihan. Ya, jadi seorang analis SDM aparatur itu harus mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya. Ya. Oke, sudah sampai ke nomor 90, berarti ini soal terakhir ya, Mbak Kania ya.